Untuk apa kamu berteriak? Tuan Besar Van berkata, karena kamu tidak bisa membayar uangnya, maka jadilah simpanannya. Bahkan jika kamu berteriak sampai tenggorokanmu pecah, dan tidak ada yang datang membantumu juga. Nona suruh keluarga San Yanjun Tolong. berhenti. Tuan, pahlawan, selamatkan aku. Jangan khawatir, Nona cantik. Kalian sekumpulan pria dewasa. Membuli seorang wanita, keahlian macam apa itu? Kalau kalian punya nyali, hadapi aku. Pukul aku. Masih bermimpi benar-benar ada orang yang tidak takut mati. Saudara-saudara, serang. Pengganggu sialan. Kamu kejam. Jasa diubah menjadi 10.000 yuan. Mulai sekarang, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Ayo pergi. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Xiang Yanjun. Namaku Qin Juan. Kau tidak mengenalku. Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin? Di kota Jiangsu ini, siapapun yang memiliki sedikit status, siapa yang tidak mengenalku? Tentu saja dia tidak akan tahu, karena dia hanyalah pecundang miskin. Kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya aku yang menanyakan itu padamu? Restoran ini, aku sudah membelinya untuk Xiaoyan sebagai hadiah ulang tahun. Fan Sisi, apa yang kau lakukan di sini? Bagus sekali, Nona Xiangku. Bukankah kau nyonya kedua keluarga Van kami? Tapi datang ke sini, bersedia, bergaul dengan anjing tak berguna ini. Kamu tidak akan tahu ini, kan? Ini namanya burung-burung sejenis berkumpul bersama. Kau benar. Tuan Qin adalah dermawanku. Tunjukkan rasa hormat. Dermawan. Dermawan ini, bisakah dia membayar kembali uang yang kami pinjamkan? Berutang uang. Berapa banyak utangmu pada mereka? Aku akan membayarmu. 3 miliar. Hanya 3 miliar. Kasihan sekali. Takutnya mungkin kamu bakar uang kertas untuk ibumu. Belum pernah lihat jumlah uang sebanyak itu. Cepat pergi. Hati-hati jangan sampai bayinya tertular aura kemiskinanmu. Itu tidak akan baik. Hei, jangan biarkan dia pergi. Bukankah dia suka pamer? Hari ini, aku akan bersaing dengannya dan melihat. Seseorang, Tuan Muda Fen. bawakan aku sebotol anggur merah yang harganya 100.000. Baiklah. Qin Chua, bisakah kau mengimbangi? Fan Sisi, bagaimana bisa kau membiarkannya membandingkan kekayaan denganmu? Kau menindas orang jujur. Orang miskin tetaplah orang miskin. Orang miskin harus ditindas. Tuan Qin, mari kita pergi dulu. Tunggu sebentar. Bermain seperti ini sangat membosankan. Bagaimana kalau kita berkompetisi dalam hal lain? Apa kau berani? Pergi. Dana amal. Selamat datang di Yayasan Amal. Ada yang bisa saya bantu? Qin Chua, jadi kau di sini untuk meminta uang bantuanmu. Jika kau tidak punya, kau bisa memintaku, aku akan memberikannya padamu. Terlalu malas bicara omong kosong denganmu. Halo. Siapkan untuk saya beberapa lembar cek lagi. Apakah kamu tahu berapa banyak salinan yang dibutuhkan? Apakah kamu tahu berapa harga satu salinan? Satu cek adalah 10.000. Satu salinan adalah 1 juta. Selalu banyak bicara. Kamu, Ambil. Tuan Muda Far, mari kita berkompetisi dalam donasi hari ini. Lihat siapa yang menyumbang lebih banyak. Qin Chua, apa ada yang salah dengan otakku? Aku sendiri punya terlalu banyak uang. Kenapa aku harus memberikannya kepada orang lain? Jadi maksudmu, Tuan Muda Pengecut. Lelukon. Di belakangku, ada keluarga Van yang mendukungku. Hanya dengan sampah sepertimu. Kalau kamu mau adu kemampuan, ya silakan. Jika aku menang, kau akan menjilat tumit sepatuku sampai bersih untukku. Dan kemudian bersamaku, merangkak keluar dari sini seperti anjing. Baik. Lalu, bagaimana jika kamu kalah? Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Jika aku kalah, aku akan memberimu hotelku ditambah. Aku akan membiarkanmu memperlakukanku seperti anjing. Bagaimana? Tidak cukup. Juga buat jalan ini. Menampar dirinya sendiri 100 kali. sayang. Jangan khawatir, kita tidak akan kalah. Aku hanya akan melihatmu, pecundang ini. Bahkan tidak bisa mengumpulkan 10.000 yuan. Bagaimana bisa menyumbang 1 juta? Ayo, sumbang 1 dulu.
Yang mana? Hei, kau gila. Yang ini 1 juta. Kamu memasukkan donasi. Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Tuan Qin, 1 juta sudah disumbangkan. Terima kasih atas kontribusi Anda untuk amal. Memberikan kontribusi yang luar biasa. Sama-sama. Apa? Apel. Akun Anda baru saja menerima 5 juta. Pahala dikonversi menjadi 5 juta. Seperti yang diharapkan. Bagaimanapun, berdonasi adalah tindakan kebaikan yang besar. Nona Zhang, apakah keluarga Fan benar-benar sekuat itu? Baik. Kalau begitu hari ini aku akan berdonasi sampai dia bangkrut. Pahala dikonversi menjadi 5 juta. Ayo, sumbang 1 lagi. Hei, bukankah dia tidak punya uang? Dari mana uang itu berasal? Hanya mencari sedikit uang, itu saja. Pahala dikonversi menjadi 5 juta. 1 lagi. Sayang, sumbangkan dia sampai mati. Baiklah. 1 lagi. Pahala dikonversi menjadi 5 juta. 1 lagi. Sumbang 10 lagi untukku. Pahala dikonversi menjadi 20 juta. Pahala dikonversi menjadi 5 juta. Ayo, pahala dikonversi menjadi 5 juta. Tuan Muda Fan, giliranmu. Baiklah, aku akan habis-habisan denganmu, Tuan Muda. Tuan Muda, aku akhirnya menemukanmu. Kamu tidak boleh menyumbang lagi. Dalam setengah jam ini, kamu sudah menyumbang 30 juta. Tuan besar marah di rumah. Kembali bersamaku. 30 juta itu bukan kau. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Tentu saja aku mendapatkannya. Kenapa begitu gugup? Bukankah aku tidak menyumbang banyak uang? Kau menipuku. Hai, kamu tidak bisa bicara seperti itu. Bagaimanapun, aku tidak pernah bilang aku tidak punya uang. Sayang, aku tidak membohongimu. Dia dulu pecundang miskin. Kau masih berani membohongiku. Qin Chuan, kayo berbaikan. Apa? Jangan bilang kamu akan mengatakan, anak di perutmu adalah anakku lagi, kan? Baiklah, Baiklah, kau bajingan. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu saat kita kembali nanti. Qin Chuan, kau beruntung hari ini. Tunggu saja. Hai, Tuan Muda Fan. Apa kamu melupakan sesuatu? benar, serahkan restorannya. Qin Chuan, sudah kau pikirkan baik-baik. Menyinggung keluarga Fan kami di sini. Kau tidak ingin tinggal di Jiangsu lagi. Aku tidak beralas kaki dan tidak takut pada mereka yang memakai sepatu. Benar. Nona San, apa kamu punya teman jurnalis? Tentu saja. Apa yang kau lakukan? Kamu bilang, jika aku mengungkapkan keadaan menyedihkanmu saat kamu tidak mampu kalah kepada para reporter, maka orang yang tidak akan bisa tinggal di Jiangsu, siapa itu? Baiklah, restoran ini milikmu. Bagaimana? Aku tidak pernah menunggangi anjing seumur hidupku. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Qin Chuan, jangan keterlaluan. Pergi. Pergi. Kakak Chuan, aku tidak tahan lagi. Tidak bisa bertahan lagi. Jika kamu tidak bisa bertahan, maka berlututlah untukku. Berlutut. Ya Tuhan. Cepat datang dan selamatkan aku. Dana aman. Permisi. Ini adalah area kantor yayasan. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Orang-orang malas. Buka matamu dan lihat baik-baik. Aku bosmu. Tuan Muda Fan, kan? Ini adalah properti Jiang. Jika kau mencari pekerjaan, carilah di tempat lain. Kamu bicara dengan siapa? Tidak apa membiarkannya belajar lebih banyak. Perjanjian akuisisi dana aman. Perhatikan baik-baik perusahaanmu. Minta aku membelinya. Fan Sishoy, si bajingan. Dia datang menemuiku lagi. Xiao Jun, kerugian yayasan bukanlah masalah besar. Tapi orang-orang itu, kalau mereka bergantung pada bantuan kita, bagaimana jadinya? Dan perusahaan memiliki banyak karyawan. Semua diatur oleh Fan Sishoy. Menandatangani perjanjian tiran itu. Sepertinya aku hanya bisa menemukannya.
Hei Sao Jun, pria baik yang kau sebutkan. Dia benar-benar tinggal di tempat ini. Informasi donasi saat itu. Ini alamat yang dia isi. Baiklah. Aku tidak menyangka. Bos miliarder ini sangat rendah hati. Rumah Kim Chuan. Siapa itu? Itu dia. Ayo, cepatlah. Hati-hati. Terutama toilet dan dapur. Hei tunggu, siapa kau? Pergi sekarang, atau aku akan panggil polisi. Lihat apa yang kau katakan. Laporkan aku ke polisi. Apakah kau bersedia melakukannya? Aku mau panggil polisi. Seseorang membuat masalah. Tidak. Tuan, aku hanya bercanda. Biarkan aku memperkenalkan diri dulu. Aku Lee Sisi, Direktur Yayasan Amal. Kali ini, terutama ingin terima kasih atas amalmu. Kontribusi luar biasa. Hai, kenapa kau tidak bilang ini lebih awal? Tidak apa-apa, kau harus melakukannya. Dia memang orang kaya yang tersembunyi. Dia hidup sangat rendah hati. Ini, orang kaya memang berbeda. Bahkan kaos kakinya pun 3 dimensi. Nah, ada apa cepat beritahu aku. Tidak, kau datang ke sini hanya untuk berterima kasih padaku. Kalau tidak, katakan saja, kau berbeda dari orang biasa. Kalau begitu, aku akan mengatakannya terus terang. Begini, aku, Qin Chuan, akhirnya menangkapmu. Kakak Xiang. Lindungi Tuan Qin. Bagus, Qin Chuan. Kau tidak punya uang untuk membayar kamar, tapi kau masih punya uang untuk menggoda gadis. Kau bilang, cari saja seseorang yang lebih cantik dariku. Dia ternyata wanita yang sangat jelek. Apa kurangnya aku dibanding dia? Siapa yang kau bicarakan? Baiklah, aku menyewa rumah ini. Segera keluar dari sini. Kakak Zhao, kakak Sweet. Aku. Dua bos. Apakah kau ingin membersihkan kamar ini? Tuan Qin, kau tidak punya tempat tinggal. Kenapa kau ingin aku berterima kasih padamu? Ya, Tuan Qin. Mengapa kau tinggal di rumah setua ini? Jangan beli yang baru saja. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Aku punya tempat untukmu menginap. Benarkah? Tentu saja aku tidak akan berani berbohong padamu. Aku hanya tidak tahu apakah kau akan tidak suka. Keluarga Lee. Ya Tuhan. Memasang lift di rumah. Ini rumahmu. Bisa dibilang begitu. Tidak semua. Ini rumah temanku. Kau harus tinggal di sini sementara mulai sekarang. Pria dan wanita itu sendirian di sebuah kamar. Tidak terlalu bagus. Tuan Qin, aku akan merebus air untukmu dulu. Kau mandi dulu. Keluarga Lee. Sisi akan segera kembali. Tidak, dia tidak akan. Dia Yasan. Keluarga Fan telah menyulitkan mereka. Dia bekerja lembur. Apa kamu tidak ingin bersenang-senang? Aku akan membantumu bersenang-senang. Aku tidak mau kesenangan seperti ini. Lalu kesenangan macam apa yang kamu inginkan? Aku bisa melakukan apa saja, dan kamu sudah banyak membantuku. Aku tidak punya cara untuk membalasmu. Aku hanya bisa memberikan diriku padamu. Aku tidak butuh balasan. Jangan buang waktu. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. Jangan bergerak. Ini sama sekali bukan tentang uang. Xiao Chuan, aku benar-benar jatuh cinta padamu.
Tolong jangan kecewakan aku. Villa keluarga Xiang. Bos Xiang, lama tidak bertemu. Kepala keluarga Xiang, Xiang dan Yang. Direktur Fan, kau memanggilku kemari terburu-buru seperti ini. Ada masalah apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin bertanya. Lelang kita selanjutnya. Bagaimana persiapannya? Hampir siap. Ini juga berkat. Terima kasih atas bimbingan Anda, Direktur Fan. Jika bukan, karena bantuan Anda, lelang keluarga Xiang kami tidak akan diadakan sesuai jadwal. Benar. Bos Xiang, masalah yang saya sebutkan terakhir kali. Bagaimana Anda mempertimbangkannya, Direktur Fan? Masalah Anda menikahi putri saya. Saya khawatir Bos Xiang tidak setuju. Kalau begitu, saya pikir lelang keluarga Xiang kali ini tidak perlu diadakan lagi. Jangan, Direktur Fan. Tolong berikan kelonggaran. Karena keluarga Xiang kami mengandalkan lelang ini. Beri kelonggaran. Kalau begitu Bos Xiang, seharusnya juga belajar bagaimana bersikap dengan benar. Selama periode ini, saya menderita kerugian yang cukup besar. Direktur Fan, tolong jangan marah. Ini semua salah saya selama periode ini. Sibuk dengan lelang dan mengabaikan disiplin putri saya. Begini saja. Setelah saya kembali, saya akan segera memberinya pelajaran. Tolong, Direktur Fan, ampuni keluarga Xiang kami. Baiklah. Kalau begitu mari kita berpikir baik-baik. Dana aman. Sisi. Direktur Ken, setelah kami mengambil alih yayasan, orang-orang yang awalnya menyumbang kepada keluarga Fan, semuanya menarik sumbangan mereka. Apa? Menarik donasi mereka. Kenapa? Seperti kata pepatah, orang bergantung pada pakaian, kuda bergantung pada pelana. Keterlaluan. Mendonasi uang dan masih peduli hal-hal ini. Omong kosong macam apa ini? Namun demikian, kita memang cukup lusuh sekarang. Kita bahkan tidak punya mobil yang layak. Aku juga ingin membeli mobil. Bukankah ini? Tidak bisakah aku membelinya sendiri? Direktur Ken, jangan. Ini kantor. Bagaimana dengan kantornya? Orang-orang akan melihat. Aku ingin orang-orang melihat. Baiklah kalau begitu. Kenapa kamu berlama-lama? Ayo pergi. Ini? Kita mau kemana? Bagaimanapun, kamu adalah eksekutif senior perusahaan. Bagaimana bisa kamu bahkan tidak punya mobil? Temanmu akan memberimu beberapa. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika ada yang membeli, seharusnya untukmu dulu. Apa? Kamu mau mencoba mobilku? Kalau begitu aku akan segera bersiap. Cepat pergi, cepat, cepat. Tuan kedua. Aku membelikan mobil untuk karyawanku. Kamu tidak keberatan, kan? The film was translated and narrated by M. Media. Mobil mewah Bauli. Tuan Kim memang punya selera yang bagus. Mereka yang datang kepada kami untuk membeli mobil adalah semua orang kaya papan atas di Jiangsu. Dikenal sebagai orang kaya di antara orang kaya. Ya Tuhan. Bahkan jika aku menghamburkan uang selama 10 kehidupan, aku tetap tidak akan mampu membeli mobil ini. Tidak punya uang. Tidak punya uang tapi masih datang melihat-lihat mobil. Bukankah ini membuang-buang waktuku? Mata mana yang melihat aku tidak punya uang? Hanya saja, apakah kamu tahu siapa dia? Dengan pakaian seperti ini, dia mungkin seorang pelayan, kan? Kelas apa? Dan masih datang ke tempat kami untuk melihat mobil. Kamu bicara seolah kamu mampu membelinya. Apel, Kamu bekerja di sini sebagai sales, menghasilkan beberapa ribu yuan sebulan. Bekerja di sini. Benar-benar mengira kamu bosnya. kau. Sisi, bagaimana? Kamu suka? Mobil semahal itu. Tentu saja aku suka. Tapi, Baiklah, bos. Mobil-mobil di toko ini, barisan ini. Aku mau semuanya. Direktur Ken, mengapa Anda menginginkan begitu banyak mobil? Orang bergantung pada pakaian, kuda bergantung pada pelana. Saat itu, kamu bisa membariskan mobil-mobil ini. Bariskan di lantai bawah untukku. Bukankah itu akan menjadi kereta? Satu barisan panjang bagus, satu barisan panjang. Baiklah, berlagak bahkan di sini.
Saya perlu memverifikasi dana Anda. Kenapa kamu takut aku tidak mampu membelinya? Tidak berani, tidak berani. Hanya saja pakaian Anda terlalu sederhana. Baiklah, periksa. Bagaimana kamu mau memeriksa? Tolong tunjukkan kartu bank Anda. Ikut aku. Buka pintunya. Periksa. Tuan Kie, kami tadi buta. Kami menyinggung Anda. Baiklah, baiklah, baiklah. Biarkan sekretarisku pergi menandatangani dan menyerahkan mobilnya. Baiklah, baiklah, baiklah. Nona, mari kita tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Benar sekali. Mobil ini dibeli untukmu. Tidak, tidak, tidak. Direktur Qin, tolong jangan bercanda. Untuk apa aku butuh begitu banyak mobil? Ya Tuhan, ikuti aku dan aku jamin kamu akan hidup enak. Cepat pergi. Aku, Dengarkan aku. Direktur Liu, tolong bantu mereka. Baiklah, baiklah. Nona, silakan. Ya Tuhan, kalau bukan, karena membelikannya untukmu. Aku tidak bisa mengendarainya sendiri. Tuan Kie. Tuan Kie, ini faktur Anda. Berikan saja pada sekretarisku. Sesuai peraturan, faktur ini masih harus diberikan langsung kepada pemilik mobil. Kalau begitu, bukankah tetap harus diberikan padanya? Nona Li, nama Anda sudah ditandatangani. Apa? Total aset berkurang menjadi 0. Tuan Qin, kami akan memberikan faktur ini kepada Anda untuk sementara. Kalau begitu, kami pergi sekarang. Ya Tuhan. Tuan Qin. Sisi, sudah kubilang jangan menandatangani namamu sendiri. Kenapa kau masih menandatangani namaku? Apa yang kau lakukan? Direktur Qin, aku menghargai kebaikan Anda, tapi Anda adalah bosnya. Tidak ada alasan bagi seorang bos untuk membelikan mobil untuk karyawan. Lagi pula, aku juga bukan wanita matra seperti itu. Kau. Astaga. Kau benar-benar membuatku kacau. Apa? Tidak memanggilmu. Siapa kalian? Betapa galaknya kamu. Kami di sini untuk membeli mobil. Beli mobil. Semua mobil di sini sudah kau beli. Apa? Tapi kami punya bukti pembelian. Ini jelas palsu. Kau bilang mobil itu milikmu. Kalau begitu keluarkan kuncinya. Kata penjualnya, kendaraan mewah semacam ini mengenali pemiliknya. Tidak perlu kunci. Coba lihat. Astaga. Bawa aku pergi. Aku bilang, kalian tidak tertipu. The Kan? film was translated Tidak mungkin, and Kakak Cuan. narrated Apa by yang harus M kita Media. lakukan? Bagaimana mungkin? Direktur Liu adalah orang yang sangat baik. Dia baru saja bilang akan membantuku dengan kartu busku. Membawanya untuk diisi ulang. Kau memberinya kartu busmu juga. Benar sekali. Setelah aku naik kereta bawah tanah pagi ini, aku tidak punya uang lagi. Ya ampun, aku bilang, kalian berdua punya uang untuk beli mobil. Kenapa masih naik kereta bawah tanah? Dan kau, anak muda, bagaimana bisa kau begitu mudah percaya pada orang? Akhir-akhir ini ada sekelompok orang dengan kedok penjualan berkeliling menipu orang untuk membeli mobil. Masalah ini bahkan sampai masuk berita. Kalian berdua tidak tahu. Itu dia. Selesai sudah. Kakak Cuan, bagaimana dengan kartu busku? Apakah ini tentang kartu bus? Semua uangku habis, Ri, Tuhan. Pendeta tau kecil. Sialan kau. Keluarga Li. Ada apa dengan kalian berdua? Sebaiknya, kau tanyakan pada sahabat terbaikmu yang berharga. Ini semua salah paham. Aku salah paham padamu. Ayah. Fansian, Sisi, siapa itu? itu ayah Fan Sisi. Jadi nama Master Fan adalah Fansian. Ya Tuhan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Selalu menyinggung dan tidak disukai. Beraninya kau. Ayah. Xiao Chuan, apa yang sedang kamu lakukan? Diam, kau bajingan. Kau hampir merusak acara bahagia besar antara aku dan Fan En. Acara bahagia? Acara bahagia siapa dengan siapa? Ayahmu sudah menjodohkanmu denganku. Apa? Ayah, bagaimana ayah bisa melakukan ini juga? Bukankah ayah mendorongku ke dalam lubang api? Cukup omong kosong. Menyebabkan begitu banyak masalah demi penipu ini. Masalah ini tidak bisa dibicarakan. Kau bokal, keluar dari sini sekarang juga. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Benar, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Tuan Qin, Kau memberontak. Orang tua ini benar-benar tidak mudah dihadapi. Tapi apa yang ingin ku dapatkan? Aku selalu mendapatkannya. Hai, itu terlalu narsis. ayah, Sejujurnya,
Aku sudah meracuninya sebelum aku datang. Apa? Fan Xian? Semoga kamu mati dengan mengenaskan. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Ini adalah bubuk pemutus usus. Mereka yang diracuni tidak akan mati. Mereka hanya akan muntah dan diar. Xiang Yanjun, jika kau ingin penawarnya, patuhi saja aku. Direktur Fan, tolong selamatkan aku. Menyelamatkanmu. Kau bisa merasakannya perlahan. Xiang Yanjun, kurasa kau sebaiknya menyerah saja padaku. Selamatkan aku. Ayah, Xiang Yanjun, kau pikir dengan mengandalkan orang kaya baru ini, kau bisa menantang keluarga Fanku? Apa, sekarang kau tahu untuk memohon padaku? orang sepertimu, Fan Xian, pantas masuk neraka. Pergi sana. Kau anjing, bukankah kau sangat mampu? Kenapa bau ini sangat familiar? Baiklah, orang tua menyebalkan itu, Tuan Besar Fan. Kau tunggu saja. Ayo, bantu dia berdiri. Hei Qin Chuan, apa yang sedang kamu lakukan? Ini masalah hidup dan mati, jangan main-main. Jangan khawatir. Kamu juga tahu ilmu medis. Tidak, aku tidak. Lalu, kenapa kamu masih? Ketika aku kecil, aku bersama kakakku di pintu masuk desa. Aku mengobati penyakit ternak. Bukankah kamu hanya main-main? Jangan bicara omong kosong. Cepat hentikan, dia akan segera mati. Idiot, apa kau benar-benar memperlakukannya seperti keledai? Nona muda Syah, lihatlah orang macam apa yang kau temukan. Pak Tua Fan, berhenti bicara omong kosong. Ayo. Itu lumayan. Ayah? Xiao Chuan, bagaimana keadaan ayahku? Dia baik-baik saja sekarang. Kamu benar-benar tahu ilmu The medis. film was Tidak mungkin. translated Ini, and mungkinkah narrated ini by tangan M. suci yang Chuan? Cepat lihat, Paman benar-benar baik-baik saja. Tidak mungkin. Tangan suci yang Chun. Tapi itu adalah keterampilan ilahi pengobatan Tiongkok yang hilang. Bagaimana mungkin dia mengetahuinya? Ayah. Xiao Jun, paman dia. Dia sepertinya sudah meninggal. Qin Chuan, apa yang kamu lakukan pada ayahku? Aku sudah tahu. Seorang udik dari pedesaan. Dan dia pikir dia hebat. Sekarang dia menyebabkan kematian. Qin Chuan, kau dalam masalah besar. Pak Tua Fan, berhenti bicara omong kosong. Kau bajingan, kau tamak. Dan kau masih berani bicara keras. Aku akan menelepon polisi sekarang dan lihat bagaimana kau melarikan diri. Baik, ketika polisi tiba, kau juga bisa menjelaskan tentang kau meracuninya. Kau bocah. Tidak mungkin. Bagaimana dia tidak mati? Cepat. Ambilkan dia segelas air. Air. Ini, paman, minumlah air. Qin Chuan, ada apa dengan ayahku? Apakah ini kebangkitan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana seseorang bisa hidup kembali setelah mati? Aku hanya menggunakan titik akupuntur untuk menekan meridiannya, dan akhirnya membiarkan ki dan darahnya mengalir kembali, hanya untuk mengeluarkan racunnya. Apakah kamu benar-benar melakukan ini? Kalau tidak, Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah kau benar-benar tahu? Tidak mungkin. kau orang tua. Kau benar-benar percaya itu? Itu hanya sebotol bubuk biji jarak, dan kau ingin belajar cara meracuni orang lain. Biji jarak. Sialan. Kau menipuku lagi. Nah, anggap saja kau beruntung kali ini. Tunggu saja. Hani, Master Fan, jangan pergi. Tentang kau meracuninya, aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Aku tidak. Tidak. Meskipun ini hanya sebotol bubuk biji jarak, itu tidak mengubah fakta bahwa kau meracuninya. Aku sudah bilang itu biji jarak. Lalu racun apa yang kuberikan? Fan Xian, aku kira kamu hanya seorang pedagang licik. Aku tidak menyangka bahwa selain mencari kekayaan, kamu juga ingin mencelakai nyawa. Berhati serigala, berjiwa buas. Omong kosong. Jika bukan karenamu, menghalangi jalanku lagi dan lagi. Bagaimana mungkin aku? Tuan Besar Fan, kau sudah mengaku tanpa ditanya, bukan? Diam. Aku belum selesai denganmu. Aku juga belum selesai denganmu. Sisi, ayo rebut kembali botol obat itu. Tertangkap basah. Mari kita lihat bagaimana kamu membuat masalah sekarang. Baik, kamu masih ingin lari. Cepat serahkan obatnya.
Aku akan melawanmu sampai mati. Orang tua bangka, apa kau ingin mati? Kau ingin menggangguku. Aku akan menyelesaikan ini denganmu. Jangan lari. Kamu mau lari kemana? Berhenti mengejar. Tuan Kiev, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Kemarin, karena masalah krisis hutan, keluarga Shang telah menyetujui lamaran pernikahan keluarga Fan. Direktur Fan secara khusus menyatakan bahwa dia akan menawar harta karun misterius sebagai tanda pertunangan. Keluarga Fan benar-benar tercela. Xiao Jun, kenapa kau begitu marah? Orang tua bangka itu. Bukankah dia baru saja mengadakan konferensi pers? Untuk apa kau takut padanya? Abaikan saja dia, dan selesai. Kakak Chuan, kamu tidak tahu tentang ini. Langkah Fenxian di sini adalah langkah yang jahat. Mereka secara terbuka menggunakan berita itu untuk memberitahu semua orang di Jiangju tentang pernikahan yang akan datang. Sekarang, selama Xiao Jun menolak, itu akan menampar wajah keluarga Xiang sendiri. Jadi begitu. Jioqian, aku salah menilaimu sebelumnya. Saya minta maaf atas kesalahan apapun. Mohon berbesar hati dan maafkan saya. Paman. Kau tidak perlu terlalu sopan padaku. Semua yang kulakukan. Semuanya untuk Xiao Jun. Xiao Chuan, Jioqian, kebaikan penyelamat nyawa harus dibalas berlipat ganda. Jangan khawatir, saya, Shang Danian, pasti akan membalas Anda dengan setimpal. Tapi sekarang, Anda harus segera pergi. Ayah, bagaimana ini membalas kebaikan? Ini jelas. Apa yang Anda tahu? Saya melakukan ini adalah demi kebaikan kalian berdua. Jioqian, saya, Shang Danian, hanya punya satu putri ini dalam hidup saya sampai sekarang. Apakah dia menyetujui permintaan Fan Zian atau tidak? Dia tidak akan bahagia. Hanya Anda yang bisa merawatnya dengan baik. Jioqian, saya sekarang menitipkannya kepada Anda. Paman meminta Anda untuk segera membawanya pergi dari Jiangzhou. Ayah, Jiojun, ayah minta maaf. Paman, tolong tenang saja. Kakak Chuan luar biasa. Dia pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Kak Chuan, kamu setuju, kan? Bahkan koki yang pandai tuan tidak bisa memasak tanpa bahan. Aku tidak punya uang sepeser pun sekarang. Aku tidak bisa membantu meskipun aku mau. Kak Chuan, bicara dong. Kau pendeta tahu bau. Bukankah kau bilang berbuat baik pasti akan dibalas? Kenapa orang jahat bisa lolos dari begitu banyak kejahatan dan bertindak begitu sombong? Keluar. Ya Tuhan. Pemberitahuan bank. Anda baru saja menerima sejumlah 100 miliar yuan Tiongkok. 10, 100, 1000, 10.000, 100 miliar. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Itu benar. Bagaimanapun, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Jadi, ada caranya. Xiao Jun. Orang tua bangka itu, bukankah dia hanya ingin seluruh kota melihat bahwa di pelelangan itu, dia menawar barang termahal untuk diberikan padamu sebagai tanda. Itu cukup sederhana. Mudah Kak Chuan, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tentu saja, aku akan merebut barang itu. Pelelangan. Siapa yang menawar lebih tinggi, dia menang, kan? Jioqian, lelang amal adalah acara tahunan Jiangzhou. Acara masyarakat kelas atas paling terkenal. Setiap keluarga terkemuka akan hadir. Anda sama sekali tidak boleh bertindak impulsif. Benar, Xiao Chuan. Terlebih lagi, semua orang akan menghormati keluarga Fan. Jika kamu benar-benar mencuri perhatiannya, itu berarti menyatakan perang terhadap semua keluarga besar di Jiangzhou. Aku tidak takut kali ini. Aku akan membuat keluarga Fan kehilangan muka sepenuhnya. Pelelangan amal. Hei, apa yang Anda lakukan? Aku di sini untuk menghadiri pelelangan. Anda pasti gila uang. Tanya, Bukankah hari ini pelelangan amal tahunan? Aku diundang oleh Nona Sang Yanjun, putri sulung keluarga Xiang. keluarga Shang? Siapa? Zhang Yanjun, tunangan Tuan Besar Fan. Siapa Anda baginya? Aku. Aku suaminya. Apa Anda sudah gila? Dan mereka bahkan mengaku sebagai suami Nona Shang? Dengar ini. Kemarin, karena masalah krisis utang, keluarga Shang sudah menyetujui lamaran pernikahan keluarga Fan. Anda suami Nona Shang, lalu Tuan Besar Fan jadi apa? Seorang suami yang diselingkuhi. Bukankah dia hanya seorang suami yang diselingkuhi? Aku membenci. Apa Anda pikir saya idiot? Ada keributan apa ini? Hai Nona Shang. Orang ini bilang,
bahwa Anda membawanya ke sini. Ya, aku membawanya. Kenapa kamu melamun? Jam berapa ini masuklah? Hei, Nona Shan, dia baru saja menghina Anda. Dia memanggilku apa? Dia bilang dia suami Anda. Apakah itu terdengar benar bagi Anda? Ya, dia suamiku. Apel, Apa yang kamu lihat? Cepat masuk. ya ampun, orang kaya ini benar-benar habis-habisan. Sikin itu. Pergi kencing dan bersermin. Lihat apakah kau pantas berada di acara seperti ini. Fan Xixie, kamu bisa membawa selingkuhan Emil. Jadi aku tidak boleh membawa pacarku. Kamu. Keamanan. Di mana keamanannya? Sini, sini, sini. Sudah berapa kali ku bilang. Jangan bawa sampah liar itu ke sini. Kau menganggap perkataanku seperti kentut kan? Tuan Fan, pria ini adalah suami Nona Shan. Dia adalah suami Nona Shan. Lalu ayahku apa? Seorang simpanan. Ya kepalamu. Chang Yanjun, kau mencari orang tidak berguna itu sudah 1 hari. Tapi kau menyeretnya keluar untuk berkeliaran setiap hari. Apa keluarga Xiangmu masih ingin punya muka atau tidak? Fan Xixie, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Kau seharusnya seorang wanita dari keluarga terkemuka. Kau menyebut benda ini suamimu. Ayahmu akan sangat marah jika mendengarnya. Kamu. Sampah seperti ini, bahkan jika kamu memberikannya gratis kepadaku, aku tidak akan menginginkannya. The film was Fan Xixie, translated kamu dari keluarga and besar dengan narrated bisnis by besar. M Media. Dengan kondisimu, gadis seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kenapa kamu mencari barang bekas? Qin Chuan, kamu. Dian, aku tidak bicara padamu. Suami, katakan sesuatu. Ini, sampah ini benar-benar memanggilmu suami. Kamu bahkan bisa menoleransi ini. Bocah bau, kau pikir hanya karena kau punya sedikit uang bau, kau bisa membandingkan dirimu denganku. Apa, belum cukup kamu membandingkan? Keamanan. Cepat siapkan sepasang pelindung lutut untuk Tuan Muda Fan. Dia akan membutuhkannya nanti. Tuan Muda Fan, ukuran berapa Anda? Pergi sana. Sikian itu, biar ku beritahu sesuatu. Selama aku di sini hari ini, tidak ada dari kalian yang akan masuk. Ada apa ini? Tuan Muda Fan, mengapa Anda belum masuk? Tuan Shan, kau datang tepat waktu. Lihatlah baik-baik Putri Empu. Masih muda dan sudah tidak sopan. Aku tidak pantas. Jelas, keluargamu bersikap agresif. Keluarga kami bersikap agresif. Dan kau ingin menyangkalnya. Kalau begitu perjanjiannya dibatalkan. Keluargamu, cepat bayar kembali uangnya. Jangan, Tuan Muda Fan. Putri saya berbicara tanpa berpikir. Tolong jangan anggap dia serius. Ayah, Diam, jangan banyak bicara. Anda akan membuat ayahmu mati karena marah. Baiklah. Hari ini adalah hari baik ayahku. Aku tidak ingin mendengar kau berbicara omong kosong di sini. Cepat singkirkan orang ini dari sini. Kalau begitu aku akan melupakan yang sudah lalu. Ini. Tuan Muda Fan, Tuan Muda Qin hari ini juga tamu terhormat kami. Apel. Dia tamu terhormat keluargamu. Hai, ku bilang, Xiang Danian, kau tidak ingin mengadakan lelang itu lagi, kan? Tidak, Tuan Muda Fan. Selama itu sesuai aturan, kami sama sekali tidak berhak menghentikannya. Jika orang ini tidak pergi, keluarga Xiangmu bisa menunggu kematian. Tidak mudah membuatku pergi. Sialan. Aku sudah hidup selama ini, dan belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Tuan Muda Fan, hari ini adalah acara besar keluargamu. Setidaknya aku seorang tamu. Kamu tidak mungkin mengusir tamu, kan? Tamu? Tamu macam apa kamu di keluarga Fan kami? Tidakkah kamu melihat tamu-tamu terhormat yang hadir hari ini? Siapa yang bukan orang besar di Jiangzhou? Kenapa kamu tidak pergi bertanya? Tukang kunci di depan pintumu. Apa kamu pantas? Ya Tuhan, Tuan Muda Fan. Jangan bicara terlalu kasar. Lelang hari ini diselenggarakan bersama oleh Yayasan Amal. Jaga kehormatan. Aku benci lalang sialan macam apa ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Beberapa orang kaya bersedia mengeluarkan uang mereka untuk membantu orang-orang miskin itu. Ini benar-benar dosa. Apa kamu benar-benar berpikir begitu? Apa aku menyentuh titik sensitif? Kalau begitu cepatnya. Aku benci lalang sialan macam apa ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Beberapa orang kaya bersedia mengeluarkan uang mereka untuk membantu orang-orang miskin itu. Ini The benar-benar film was dosa. translated and
kamu, narrated apa yang by kamu M lakukan? Media. Keluargamu berusaha keras hari ini. Kamu pikir jika aku mengirim apa yang baru saja kamu katakan kepada para reporter, bagaimana mereka akan berkomentar? Dasar bocah nakal, kamu berani menipuku. Baiklah, Van Sisle. Cepat biarkan kami masuk. Kami juga bisa memilih untuk melupakan masa lalu. Kami tidak akan bicara omong kosong. Kami tidak bermain-main denganmu lagi. Siapa yang membiarkan Anda masuk? Tuan Besar Fai, Anda datang sepagi ini. Lelang hari ini. Bukan sesuatu yang bisa dimasuki sembarang orang. Tuan Beservan, apa maksudmu dengan ini? Apel, ada sesuatu di telingamu. Tidak dengar. Ya, diam. Maksud saya sangat sederhana. Anda mungkin tidak bisa masuk ke lelang hari ini. Tuan Beservan, kamu tidak seperti putramu. Juga memandang rendah kami orang miskin, kan? Saya tidak sebodoh itu. Hanya saja lelang hari ini. Hanya mereka yang memiliki undangan khusus, yang memenuhi syarat untuk hadir. Penunjukan langsung. Penunjukan langsung. Benar, lelang tahun ini. Hanya mereka yang telah memberikan kontribusi khusus kepada kota Jiangzhou dan menerima undangan yang bisa hadir. Kenapa aku belum pernah mendengar itu? Tentu saja kamu belum pernah mendengarnya, karena kamu diam. Tentu saja Anda tidak tahu, karena Anda bahkan tidak ada di daftar undangan. Ayah, kenapa tidak bilang dari tadi? Saya baru tahu sekarang juga. Jadi, Qin Chuan, Anda sebaiknya tetap kembali. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Bagaimana jika saya yang mengatakan dia bisa masuk? Wali kota, wali kota, wali kota. Wali kota, mengapa Anda di sini? Saya dengar lelang hari ini cukup mega. Saya datang untuk memperluas wawasan saya. Jika saya tahu Anda akan datang, Anda seharusnya memberitahu saya. Saya akan menjemput Anda sendiri. Itu tidak perlu. Qin Chuan, kemarilah. Aku wali kota. Wali kota, bagaimana Anda bisa mengenal bajingan seperti itu? Diam. Bukan giliran Anda untuk bicara. Wali kota, Anda kenal pemuda ini? Tentu saja. Qin Chuan ini. Dia adalah donatur nomor 1 di Jiangzhou tahun ini. Aku sudah memutuskan, tokoh Jiangzhou yang menyentuh hati tahun ini adalah dia. Apel, Apa? Apel, bagaimana bisa sosok sepenting itu? Bertanya, apakah dia boleh masuk? Karena dia adalah seseorang yang diakui oleh wali kota, maka dia pasti adalah tamu terhormat keluarga Fire. Tuan Kie, aku akan mengantarmu masuk sekarang. Hai host Fan sedang sibuk. Aku saja yang akan mengantarnya masuk. Ayat, apa yang harus kita lakukan? Siapapun yang datang, dia tidak akan bisa bersaing denganku. Mereka di sini. Kenapa hanya kamu sendiri? Di mana wali kota? Wali kota. Aku tidak tahu. Wali kota menurunkanku, lalu menghilang. Kamu benar-benar hebat. Bahkan wali kota membantumu. Kapan kalian berdua bertemu? Aku tidak mengenalnya. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku tidak. Halo semuanya, para tamu terhormat dan teman-teman. Selamat datang semuanya di acara lelang amal yang diselenggarakan bersama oleh toko barang antik Sheng dan Yayasan Amal. Saya umumkan bahwa lelang ini resmi dibuka. Bagus. Semua dana yang terkumpul dari lelang ini akan sepenuhnya disumbangkan untuk proyek harapan. Kami berharap semua tamu yang hadir akan berpartisipasi aktif dan menawar dengan antusias untuk mendukung amal. Tidak menyangka beberapa tahun ini, keluargamu telah melakukan cukup banyak perbuatan baik ya. The film was translated Apa maksudmu cukup and banyak perbuatan baik? narrated by M Apakah keluarga Media. kita pernah melakukan perbuatan buruk? Bukan itu maksudku, aku memujimu. Di mana Fan Sisye? Kenapa peduli padanya? Trik apapun yang dia miliki, aku akan mencegat semuanya. Kamu harus menangani ini dengan baik. Lihatlah semua orang yang hadir di sini. Mereka semua memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan keluarga Fan. Ini tidak sesederhana yang kamu kira. Apakah kalian semua siap? Jangan khawatir, ayah. Masalah hari ini sudah pasti berhasil. Semuanya, barang lelang pertama hari ini adalah mangkuk tanah liat yang indah ini. Para tamu yang terhormat, harga awal untuk barang koleksi ini adalah 500.000.
Penawaran dimulai. Barang sebagus ini, kenapa tidak ada yang menaikkan harga? Mungkinkah aku akan mendapatkan harga murah? Apakah ada yang bersedia membawa pulang mangkuk lumpur yang indah ini ke Roman? Aku menawar 500.000. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa menurutku ini cukup bagus? 500.000 panggilan pertama. 500.000 panggilan kedua. 500.000 panggilan ketiga. Terjual selamat kepada pria ini. Terima kasih, terima kasih. Ada apa? Lihat, mereka semua memberi selamat padaku. Baru saja kamu menyuruhku untuk tidak khawatir. Sekarang, kamu hanya membuang-buang uang. Menurutku mangkuk lumpur ini bagus. Sepertinya ini bisa bernilai banyak uang. Orang udik. Kamu benar-benar punya uang, dan kamu tidak tahu cara memamerkannya. Kamu bahkan tidak repot-repot bertanya, barang rongsokan apa yang baru saja kamu beli. Xiao Jun. Ada apa? Ayahku selalu suka mengumpulkan itu. Barang-barang berantakan. Mangkuk lumpur yang kamu beli itu. Mangkuk pecah itu hanya bernilai 7 atau 8.000, mungkin. Lelang amal. Bagaimana mungkin aku rugi? Poin dikonversi menjadi 500.000. Gelang Geo, harga awal 500.000. Kaligrafi dan lukisan oleh seniman terkenal dinasti Tang. Tawaran awal 1 juta. Kuda Geo, harga awal 2 juta. Semuanya. Ini adalah barang terakhir untuk hari ini. Barang ini adalah giok zamrud. Tidak heran Vansia tidak membeli apapun hari ini. Dia menunggu ini. Konon katanya, potongan giok ini terbentuk dari batu empedu ibu suri yang berubah. Lihatlah, semuanya. Giok yang bagus bernapas itu unik. Tawaran awal 5 juta. Penawaran dimulai sekarang. 5 juta? The film was translated and narrated by M Media. Benarkah tidak ada yang menginginkannya? Bagus. 5 juta? Panggilan pertama. 5 juta? Panggilan kedua. Mungkinkah? Benarkah tidak ada yang menginginkan 5 juta? Pak Tua, bisakah kamu cepat sedikit? Kenapa tidak ada yang menawar ini juga? Tidak mungkin palsu, kan? Barang itu asli. Hanya saja Vansian sudah mengumumkan di berita bahwa dia akan melamarku dengan barang lelang itu. Jadi orang-orang ini tidak akan bersaing dengannya. Kamu bisa menipu seperti ini juga. Benar sekali. Jika tidak ada yang menawarnya, maka aku harus pergi melayani orang tua itu. Jangan takut, adik kecil. Kakakmu ada di sini. Kalau begitu 5 juta. Selesai. 50 juta. Apa kamu sengaja menggangguku? Enyah dari sini sekarang. Ada begitu banyak orang di sini. Tuan muda, jangan berani bicara sepatah kata pun. Apakah kamu berbisnis grosir? Kamu. Yakin itu berapa banyak uang yang kamu punya? Apakah kamu tidak tahu? Kamu berani mencuri bisnis dari keluarga fan kami. Kamu pasti ingin mati. Cukup, dari keluarga fanmu. Kamu benar-benar berpikir kamu seorang nyonya kaya. Benda murahan itu, pakai baju. Anak muda. Kau sudah menyinggungku hari ini. Itu berarti kau mencari musuh dengan semua keluarga terkemuka di sini. Dengan pengaruhmu yang sedikit. Bisakah kau mengatasinya? Pikirkan baik-baik. Aku tidak takut padamu. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Keluarga fanku telah mendominasi Jianzhou selama puluhan tahun. Apakah kita takut pada serangga ini kita akan melawannya sampai akhir? Keluarga Fang, 60 juta.
70 juta. The Cepat, film was kita tidak bisa translated membiarkan and anak ini berhasil. narrated by M Media. 1 miliar. Nah, biar ku beritahu. Demi seorang wanita, menghabiskan 1 miliar tidak sepadan. Qin Chuan, apa yang harus kita lakukan? Aku takut. Apa yang kamu takutkan? Bukankah ini sederhana? Kalau begitu aku tidak akan membuang waktu. 10 miliar. Kamu bersaing denganku. 20 miliar, 20 nenekmu. Menghabiskan 20 miliar untuk membeli seorang wanita. Bisakah dia bertelur emas? Apa kau benar-benar berpikir otakku rusak? Baiklah, 1 miliar, panggilan pertama. Kedua ketiga terjual. Koin dikonversi menjadi 10 miliar. Qin Chuan, demi aku, apakah 10 miliar itu sepadan? 10 miliar. Ayo pergi. Xiao Jun, dibandingkan denganmu, 10 miliar bahkan tidak sehelai rambut pun. Minum air batu empedu ini. Dan nikahi aku. Qin Chuan, Hari ini, seharusnya menjadi lamaranku kepada Nona Shang. Kapan gilirannya menjadi kau, pengganggu yang gigih ini? Ayah, serahkan padaku. Dasar pasangan bajingan. Acara ini dibayar oleh keluarga Fan kami. Berita utama hari ini juga milik kami, keluarga Fan. Kenapa kami harus menjadi gaun pengantinmu? Jadi kamu mengakui kamu membayar berita itu. Benar. Kalau begitu masalah Fan Xian menikahi Xiao Jun juga diatur oleh kalian sendiri, bukan? Jadi kenapa kalau begitu? Keluarga Fan kami sudah bertahun-tahun di Jiangzhou, menghabiskan begitu banyak uang untuk mendukung begitu banyak orang. Bukankah itu hanya agar kami bisa melakukan apapun yang kami inginkan hari ini? Apa yang kau katakan? Semuanya, jangan dengarkan omong kosong putraku. Cintaku pada Nona Shang itu tulus. aku benci. Mereka pasangan yang sempurna, pria berbakat dan wanita cantik. Dasar orang tua tidak tahu malu. Mimpi apa yang sedang kamu alami? Kau, Sudah tua masih tidak tahu diri. Apa kamu tidak akan segera berkemas? Villa keluarga Fan. Ayah, sekarang pria bermarga Ken. Tidak punya jalan keluar. sangat bagus. Fan Xie. Telepon manajer Wan. Sudah waktunya kita bicara baik-baik tentang kontrak itu. Manajer Wang. Fan Xian, The film was translated and Apa yang kau lakukan di narrated by sini? M Media. Manajer Wan, Qin Chuan berkata, proyek zona pengembangan akan diserahkan kepadaku. Diserahkan padamu. Qin Chuan, apakah itu benar? omong kosong, saya tidak melakukannya. Bukan. Kalau begitu mari kita bicarakan masalahmu sendiri. Kau yang bermarga Fan, apa kau tidak ada habisnya? Apa yang kau bicarakan? Aku akan berurusan dengan kalian semua. Kau perlu lihat apa yang telah dilakukan Qin Chuan sendiri. Kau jelas-jelas menjebakku. Menjebakmu. Kau tidur dengan istri Fan Xie. Kami bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu. Berani-beraninya kau memfitnahku. Apel. Qin Chuan, aku sangat mempercayaimu. Bagaimana bisa kau melakukan sesuatu sekiji itu? Jadi, mempercayakan masa depan Jiangzhou kepadanya. Apakah itu mungkin untuk orang seperti ini? Aku akan berurusan dengan kalian semua. Cukup. Proyek ini berlanjut. Tapi Qin Chuan, apakah ini benar atau salah? Kau harus memberiku penjelasan. Manajer Wang. Manajer, Nah, menurutku kau harus menyerahkan kontraknya. Kalau tidak, di Jiangzhou, kau tidak akan punya tempat untuk berdiri. mimpi saja. Qin Chuan, aku akan memberimu waktu 2 hari. Jika setelah 2 hari, aku tidak melihat kontrak proyek itu, kau bisa menunggu untuk masuk penjara. Tidak ada pria yang baik. Kakak, kamu tidak bisa berkata begitu.
Kenapa aku tidak boleh mengatakan itu? Ayahku dulu suka pergi ke bar wanita penghibur. Ibuku memukulinya sampai babak belur. Baru setelah ibuku meninggal, barulah dia akhirnya mengubah kebiasaan ini. Kurasa Qin Juan juga sama. Jujur saja, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Ada apa yang salah? Semua pria sama saja, itu saja. Pikirkan baik-baik. Ayahmu pergi ke bar hostes, tapi dia minum di luar. Tapi Liang Xiaoyun, dulu, dia benar-benar membuat ibu Kak Qin marah sampai meninggal. Seburuk apapun Kak Qin, dia tidak akan mencari orang seperti dia, kan? Benar, aku lupa soal itu. Itu satu hal. Kuncinya adalah Liang Xiaoyun ini, selalu bergaul dengan Fan Sisi. Aku pikir ini mungkin berhubungan dengan keluarga Fan. Benar, kita baru saja merebut proyek zona konstruksi itu. Ayah dan anak dari keluarga Fan itu pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Sisi, ayo pergi. Mau kemana? Untuk mencari tahu kebenarannya. Nona Liang, aku susah sekali menemukanmu. Bukankah ini Nona Xiang? Tidak bisa mengendalikan priamu sendiri dan datang ke sini untuk bertindak liar. Aku tidak punya waktu untuk memanjakanmu. Jalang, kami masih punya pertanyaan untukmu. Ada apa? Tolong biarkan aku pergi dengan cepat. Mau pergi? Jujurlah padaku, dan jelaskan semuanya dengan jelas. Sisi. Untuk jalan semacam ini, tidak menggunakan kekerasan itu tidak berguna. Kalian berdua bajingan. Diam. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak bicara, aku akan mencabut rambutmu. Setiap helai. Aku akan bicara, aku akan bicara. Hebat. Ayan, lihat siapa yang datang. Bukankah ini orang yang tadi? Ketua Qin yang bersemangat tinggi beberapa waktu lalu. Bagaimana dia menjadi begitu lesu? Fan Sisi. Bicara sedikit. Terlalu banyak bicara akan memperpendek umurmu. Kau. Bocah barang-barangnya sudah siap. Mereka semua ada di sini. Kalau begitu kita impas. Bahkan. Maaf, aku berubah pikiran. Ini adalah dokumen transfer aset. Selama kau tanda tangan, aset-aset atas namamu akan dialihkan ke namaku. Apa maksudmu? Tidak bisakah kau tahu? Aku akan mentransfer uangmu ke namaku. Dan mengubahmu kembali menjadi orang tak punya. Ayah. Sangat membosankan hanya mengubahnya menjadi orang miskin tanpa uang. Aku ingat. Wancai kita meninggal beberapa hari yang lalu. Mengapa kita tidak membiarkannya tinggal di kandang anjing Wangkai? Biarkan dia menjadi anjing penjaga. Kubilang, kalian berdua ayah dan anak, bersikap begitu agresif. Tidakkah kalian takut karma? Pembalasan. Orang lain adalah ikan, aku adalah pisau daging. Sepanjang hidupku, sampai sekarang, aku tidak pernah percaya pada karma atau pembalasan. Tepat sekali. Sepanjang hidup ayahku, dia telah melakukan banyak hal jahat. Lihatlah fisiknya. Masih hidup kuat dan sehat. Diam. Kubilang, kalian berdua. Kalian merayakan terlalu cepat. Apa maksudmu? Tidakkah kalian penasaran? Apa yang ada di dalam sini? Kenapa kalian hanya melihat? Buka dan lihatlah. Perbuatan baik diberi pahala, kejahatan tidak membawa akhir yang baik. Dan kau masih berani berdebat denganku. Seseorang. Potong dia menjadi 8 bagian untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Mengapa kau melihatku lakukan? Hai. Tuan Besar Fan. Aku berani datang ke sini sendirian untuk mencarimu. Tidakkah kau penasaran kenapa? Kau bocah. Trik apa yang sedang kau coba lakukan sekarang?
Pernahkah kau mendengar tentang Shou Zuekin? Shu Zuekin. Siapa Shu Zuekin? Memang benar kau tidak mengenalnya. Aku hanya mengarangnya. Hanya untuk mengulur waktu. Kau bajingan. Kau berani menipuku. Aku akan membunuhmu hari ini. Hei, tunggu sebentar, Tuan Besar Fan. Sekarang bagaimana? Pernahkah kau mendengar tentang putra mahkota Liu Xia? Liu Xia. Putra mahkota. Siapa? Itu juga sesuatu yang kubuat-buat. Kau. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Bahkan Raja Yama datang pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sudah kubilang, apa yang kau katakan mungkin benar-benar tidak berguna. Manajer Wan, mengapa kau datang? Qin Chuan, Ya, kau harus menjelaskan situasinya. Mengapa kau membawaku ke tempat ini? mereka menyuruhku datang. Mereka ingin mencuri kontrakku. Ya, tunggu tidak. Baiklah, baiklah, jangan katakan apa-apa. Manajer Wan, kami semua bertindak dengan niat baik. Niat baik. Apakah jebakan madu dianggap niat baik? Jebakan madu. Xiao Jun, Manajer Wang, itu Fen Xian. Dia memerintahkan menantunya untuk membius Qin Chuan dan kemudian menggunakan tuduhan pemerkosaan untuk mengancam Qin Fuan agar mundur dari proyek. Apel. Manajer Wan, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku bicara omong kosong. Dengarkan baik-baik. Apa yang dikatakan menantumu? Fen Xian yang menyuruhku menjebak Qin Chuan. Obat itu dibuat oleh Fen Seise. Itu tidak ada hubungannya denganku. Pelacur ini berani mengkhianatiku. Manajer Wan, dengarkan penjelasanku. Kau masih berani membantah. Para priok, tangkap mereka. Ayan, kau pergi dulu. Aku akan melindungimu. Ayah. Ayah. Orang tua bangka ini berani-beraninya pergi sendiri. Benar-benar tidak tahu malu. astaga. Pembalasan untuk keluarga Fan lamamu. The film Pembalasan was datang begitu saja. translated and narrated by M Sakit, Media. sakit aku mengaku. Apa yang keluarga kami lakukan, tidak ada hubungannya denganku. Itu semua dilakukan oleh ayah bajingan itu. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Bawa mereka pergi. Manajer Wan. Qin Chuan. Jika Zhang Danian tidak memberitahuku tepat waktu, kali ini kau akan berada dalam bahaya besar. Berkat manajer Wang, kau bisa tiba tepat waktu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Untuk pemuda luar biasa sepertimu, aku harus lebih melindungimu. Demi rakyat Jiangsu kami, nantinya lakukan lebih banyak perbuatan baik. Tidak. Kau harus lebih membimbingku. Kalau tidak, aku tidak akan jadi apa-apa. Pemuda itu terlalu rendah hati. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Manajer, hati-hati. Xiao Jun. Kau tidak marah lagi, Aku tidak marah sejak awal. benarkah? Baiklah. Mulai sekarang, mari kita hidup dengan baik, baiklah. Kak Chuan, Xiao Jun, selamat untuk kalian berdua. Ini adalah kebahagiaan kita bersama. Xiaoli, kau adalah sahabat terbaik mereka. Kau harus banyak membantu dengan pernikahan ini. Paman, kenapa paman begitu sopan padaku? Kalau begitu aku masuk dulu. Paman, pernikahannya belum terjadi. Bagi banyak angpau, tampil banyak huruf hoki buat apa? Lihatlah kau bahkan tidak akan membiarkanku memberikan amplop marah. Lagi pula, sekarang kita, keluarga Shang adalah keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Kapanpun, aku ingin memberikannya. Lagi pula, bukankah kau akan mengadakan pernikahan besar? Aku pergi dulu. Kau mau kemana? Pernikahannya besok. Tidak ada anggur pernikahan, tidak ada permen pernikahan, tidak ada apa-apa. Apa kau akan membiarkan para tamu makan angin, barat laut? Ayo pergi. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Fan Xian sudah lama hilang. Aku takut. Apa yang kau takutkan? Bukankah manajer Wang sudah bilang? Belum juga menangkapnya setelah sekian lama. Mungkin Pak Tua Fan seharusnya sudah meninggalkan kota. Tapi, Baiklah, kalau begitu tetaplah di rumah. Bantu aku awasi ayahku. Lihat betapa bersemangatnya dia. Aku takut dia akan kambuh lagi. Nora,
Kita akan pergi kemana selanjutnya? Belanja. Ya, Siapa kau? bagaimana bisa setelah 3 bulan berpisah? Kau melupakanku. Fan Xian. Jangan mendekat. Sudah kubilang. Tidak ada yang bisa mengambil apa yang kuinginkan. Istri. Halo, istriku. Nah, tebak siapa aku? Fan Xian. Mengapa kau memegang ponsel istriku? Apa yang kau lakukan padanya? Istri ini, istri itu. Kau memanggilnya dengan begitu mesra. Kau. Jangan khawatir. Dia baik-baik saja untuk saat ini. Jangan sentuh dia. Pria bermargakin itu. Sebaiknya kau berpikir baik-baik sebelum bicara. Fan Xian. Jika kau berani menyakiti sehelai rambut pun di kepala istriku, aku akan membunuhmu. Aku sangat takut. Kau King, jangan lupa. Inisiatif sekarang ada di tanganku. Baiklah. Katakan apa yang kau inginkan. Selama kau menjamin keselamatan Xiao Jun, aku akan menyetujui apapun. Nah, begitu lebih baik. Mungkinkah Fan Xian yang menelepon? Fan Xian, Bajingan tua Fan Xian itu menculik Xiao Jun. apa? Kalau begitu cepat panggil polisi. Kita tidak bisa memanggil polisi. Mereka bilang, itu tidak akan aman untuk Xiao Jun. Begini, kalian tunggu aku di rumah. Aku akan menyelamatkan Xiao Jun. Xiao Qian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Paman, ayo cepat cari manajer Wang. Baik, Lon, cepat. Xiao Jun, Xiao Juan, jangan kemari, ini berbahaya. kau bajingan, lepaskan dia. Biarkan dia pergi. Qin Chuan. Kau menyebabkan kehancuran dan kematian keluargaku. Kau ingin aku melepaskannya. Hari ini aku akan memastikan kalian semua mati bersama. Manajer Wang. Paman, mengapa kau di sini? Omong kosong. Putriku bahkan diculik oleh bajingan tua Fan Xian itu. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Paman, jangan khawatir. Dengan manajer Wang di sini, Xiao Jun akan baik-baik saja. Fan Xian, kau benar-benar berani. Kau terkepul. Alasan aku tidak membiarkan orang-orang di luar masuk adalah karena aku ingin memberimu kesempatan. Cepat lepaskan Nona Shan. Semuanya masih bisa dibicarakan. Fan tua. Trik apa yang sedang kau mainkan sekarang? Ini adalah pembunuh bayaran yang kupekerjakan. Apalagi kalian beberapa orang. Bahkan jika beberapa lagi datang, aku tidak akan takut. Semuanya, hati-hati padanya. Sekumpulan orang tidak berguna. Qin Chuan, aku harus bilang, kamu memang punya otak. Tapi, kalau soal bertindak, sepertinya kamu tidak mampu kan? Tidak tahu. Mengapa kau tidak mencoba? Bajingan kecil, kamu berani bicara keras saat kematian sudah dekat. Tangkap dia. Benar-benar berhasil. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Peta petunjuk. Xiao Jun, aku di sini untuk menyelamatkanmu. The film was translated and narrated by M Media. Dawis kecil. Kecil. Kau di sini. Kamu mencariku. Selain bisa. Bisakah kau mengubah pahalaku menjadi sesuatu yang lain? Jadi kamu ingin senjata. Ya. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Ini adalah perbuatan baik terbesar yang bisa kulakukan. Baiklah, baiklah. Kemarilah. Tunggu. Kau tidak mencoba lagi, kan?
Bagaimana mungkin aku menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat? Kemarilah, kemarilah. Jam berapa sekarang? Bagaimana kau masih bisa? Cukup cepat selamatkan mereka. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Fantua. Aku menyarankanmu untuk segera melepaskan istriku. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Ini keterlaluan. Aku akan melawan kalian sampai mati. Hati-hati, bahaya. Jangan sekali-kali pergi. Jika aku dalam bahaya, apakah itu berarti dia tidak dalam bahaya? Aku harus menyelamatkannya. Jika kamu naik sekarang, bukankah kamu hanya akan memperkeruh konflik? Qin Chuan, kamu harus tenang sekarang. Fan Xian, kau benar-benar akan mati dengan mengerikan. Jika kamu maju satu langkah lagi, aku akan membunuhnya. Fan Xian. Orang yang ingin kau hadapi adalah aku, bukan dia. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Menyerangmu. Membunuhmu hanya masalah satu tembakan. Kalian keluar dulu. Aku ingin bicara dengan Qin Chuan sendirian. Apakah kamu mencoba mengusir kami? Untuk menghindari keadilan, aku beritahu kamu, Fan Xian, selama orang tua ini ada di sini, kamu tidak akan kabur hari ini. Kalau begitu ucapkan selamat tinggal padanya. Tidak, tidak. Setidaknya kamu punya otak. Cepat lakukan. Manajer Wang. Lakukan saja seperti yang dia katakan untuk saat ini. Tapi, Percayalah padaku kali ini saja. Kak Chuan, kamu harus hati-hati. Sekarang hanya ada kita bertiga yang tersisa di sini. Apa yang kau inginkan? aku ingin kemampuanmu. Kemampuanku. Bosan. Sahabat apapun aku tidak bisa membuatmu muda lagi. Lagi pula, ini tidak sepadan untuk hal kecil ini. Apa otakmu ditendang keledai? Bukan itu yang kuinginkan. Aku ingin kemampuanmu menghasilkan uang dengan berdonasi. Kau. Bagaimana kau tahu? Apa menurutmu? Aku sebodoh anakku yang idiot. Kamu mengalahkannya dengan berdonasi. Dan kamu mati-matian mencoba membeli kembali yayasan itu. Apa menurutmu aku tidak bisa melihat itu? Tapi aku tidak bisa memberimu kemampuan ini. Kita semua pengusaha. Siapa yang tidak mengerti? Bukankah kamu hanya penipu yang mengandalkan koneksi dan sumber daya untuk menipu orang demi uang? Jadi begitu kau memahaminya. Sepertinya kau tidak jauh lebih pintar dari putramu yang berharga. Sepertinya hidupnya tidak seberharga hartamu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimnya ke surga. Baiklah, aku setuju. Tidakkah kau menginginkan kemampuanku? Aku akan memberikannya padamu. Bukankah itu lebih baik? Kalau begitu kemarilah, aku akan memberikannya padamu. Apa menurutmu aku idiot? Mencoba menipuku lagi. Aku tidak. Kemampuan ini harus bersentuhan langsung untuk mentransfernya. Baiklah, kamu kemari. Ingat, jangan main-main. Ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu. Suami, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. hati-hati. Xiao Jun. Xiao Chuan. Apakah aku akan mati? Tidak, kau tidak akan. Seseorang cepat, seseorang. Xiao Chuan. Terima kasih. Terima kasih. Karena memberiku masa paling bahagia dalam hidupku. Xiao Jun. Kamu datang tepat waktu. Tolong selamatkan dia. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Namun, Taois rendah hati ini bisa memberimu satu kesempatan lagi untuk memilih. Jika kamu ingin menghidupkannya kembali, kamu akan kehilangan kemampuan untuk memanifestasikan pahala, dan kamu akan menjadi orang biasa lagi. Selanjutnya, dia akan melupakanmu selamanya.
Apakah kamu bersedia? Bertemu dengannya sudah menjadi kebahagiaan terbesarku. Aku setuju denganmu. Xiao Jun, Xiao Juan, aku mencintaimu. aku mencintaimu. Halo, boleh saya tahu Anda siapa? Halo Paman. Namaku Qin Chuan. Qin Chuan. Paman, mungkin Paman tidak mengingatku. Apakah Sang Yanjun ada di rumah? Aku perlu menemuinya untuk suatu hal. Kalau begitu masuklah. Kemari, Xiao Jun. Ada yang ingin menemuimu. Siapa itu? Siapa yang mencariku? Kau ini siapa? Xiao Jun. Aku punya cerita tentang kita. Apakah kamu mau mendengarnya? Hidup selalu memiliki banyak penyesalan. Penyesalan membuat kita menghargai. Tapi tolong ingat, selama kamu berani melangkah maju dan gigih menjadi orang yang baik, keberuntungan pasti akan datang kepadamu.